Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Al-ayah, sadaqallahul adzim, wallahu a'lam bimuradih. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bertatap muka meskipun secara daring ya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta A'ni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan kelas 10 yang Bapak banggakan, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawi kita yang bersumber dari kitab Khulasaah Nurul Yakin, yang mana minggu kemarin telah kita bahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang ke-9 tahun, di sebahagian waqila, di sebahagian disebutkan usia 13 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang pertama menuju ke negeri Syam. Negeri Syam, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan minggu sebelumnya, negeri Syam itu kalau sekarang itu terdiri dari menjadi 4 negara. Akan tetapi Rasulullah SAW, calon Nabi, calon Rasul itu pada saat berangkat ke negeri Syam, di perjalanan itu tepat di daerah Bushra, bertemu dengan seorang pendeta, namanya adalah pendeta Bakhira. Nah, seorang pendeta tersebut menyuruh kepada calon Nabi, calon Rasul ini, meminta kepada pamannya yang bernama Abu Thalib untuk kembali meninggalkan niatnya menuju ke daerah Syam. Dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada calon Nabi terakhir ini, kepada calon Rasul terakhir ini. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali kepada perjalanan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil. Di sini yang ada kitabnya boleh dilihat di halaman 10. Halaman 10. Saprotuhu tsaniyatu ila Syam. Ya. Saprotuhu tsaniyatu ila Syam. Fil khamisati wal ishrina. Perjalanan kedua menuju ke daerah Syam. Fil khamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya tepat 25 tahun, safara ila Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ila Syam, menuju ke negeri Syam. Marratan tsaniyatan, yang kedua kalinya, fi tijaratin lis sayyidati Khadijah, untuk membawa dagangannya Khadijah. Ya, untuk membawa dagangan Khadijah al-Kubra. Karena ini sebelumnya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dengan bibinya yang bernama Atikah. Ya, paman Rasul dengan bibinya yang bernama Atikah pernah ngobrol bincang-bincang santai terkait Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum jadi Nabi. Atikah dengan Abu Thalib ngobrol. Kata Abu Thalib, wahai Atikah. Atikah dan Abu Thalib ini adalah kakak-kakaknya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Wahai Atikah, kata Abu Thalib, ini Muhammad ini sudah besar. Mohon maaf ya, Bapak langsung menyebut Muhammad. Beliau itu sebetulnya Rasulullah Nabi Muhammad, tapi saat itu belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi. Ya, ini ini keponakan kita Muhammad ini sudah usianya mencapai 25 tahun. Bagaimana kalau Muhammad ini mencari sebuah pekerjaan? Soalnya ada yang membutuhkan pekerjaan, terutama dalam masalah mendagangkan barang-barang di negara Mekah ini untuk diekspor keluar. Nah, orang tersebut adalah Khadijah. Coba engkau tanyakan kepada Khadijah,
apakah Khadijah ini masih membutuhkan, ya, masih membutuhkan seseorang untuk mendagangkan barang dagangannya, biar Muhammad saja yang mendagangkan barang dagangannya Khadijah. Maka Atikah berangkatlah ke rumahnya Khadijah. Maaf, Bapak sekat dulu ini pembicaraan tentang Atikah berangkat ke rumah Khadijah. Di sisi lain, Khadijatul Kubra, Siti Khadijah binti Khuwailid ini bermimpi. Pada satu saat pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu melihat sebuah cahaya. Cahaya masuk ke rumahnya. Ya. Ada sebuah cahaya masuk ke rumahnya, ke rumah Khadijatul Kubra. Maka keesokan harinya Khadijah ini datang ke rumah pamannya. Nama pamannya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab, seorang pendeta yang faham sekali dengan takbir-takbir mimpi. Datang Khadijah kepada pamannya, itu ke rumah pamannya, ke rumah Waraqah bin Naufal. Bertanyalah Khadijah perihal tentang mimpi. Wahai paman, saya melihat dalam mimpi saya begini, seperti ini. Maka kata Waraqah bin Naufal, engkau akan segera memiliki seorang suami. Kata Waraqah bin Naufal, suami engkau itu adalah seseorang yang sangat baik sekali budi pekertinya, bagus sekali akhlaknya, dan suami engkau itu adalah seseorang yang sangat luar biasa. Bahkan menurut pengetahuan saya, suami engkau itu nantinya akan menjadi seorang nabi, seorang rasul, nabi terakhir. Kata Waraqah bin Naufal. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, Khadijah itu pernah menikah sebelum menikah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah menikah yang pertama dengan Atik, yang kedua adalah dengan Abi Hallah. Ya, dengan Abi Hallah. Ya, saat itu Khadijah itu adalah seorang janda di usia yang ke-40 tahun. Datang kepada Waraqah bin Naufal, kata Waraqah bin Naufal, engkau akan mempunyai seorang suami seperti ini. Bahkan suami engkau itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Dari mana? Keturunan siapa? Kata Waraqah bin Naufal, dia adalah orang terbaik keturunan Bani Hashim. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Maka kembalilah pulang Khadijah ke rumahnya kembali. Pada saat itu datang bibinya yang tadi bernama Atikah untuk melamarkan pekerjaan, untuk meminta pekerjaan kepada Khadijatul Kubra. Kata Atikah, "Wahai Khadijah, engkau apakah membutuhkan seseorang untuk mendagangkan barang daganganmu?" Kemudian kata Khadijah, "Iya." Ya. "Engkau biasanya menggaji para pegawainya itu berapa?" "Saya biasa menggaji para pegawai saya itu dengan 2 ekor unta." Nah, ini saya punya keponakan, namanya adalah Muhammad. Maka Khadijah, wah ini dia nih, ya, dalam hati Khadijah, ini dia yang diceritakan oleh paman saya. Muhammad dari mana? Muhammad dari keturunan Bani Hashim. Wah, iya benar ini nih. Ya. Tapi Khadijah tidak mengungkapkan, tidak menyebutkan, oh dia akan menjadi jodoh saya. Enggak. Beliau tahan perasaan. Ya, tahan perasaan. Maka kata Khadijah, baiklah, saya terima dia Muhammad untuk menjadi seseorang bekerja di tempat saya, dan saya akan menggaji dia lebih daripada yang lain. Yang lain 2 ekor unta, kalau untuk Muhammad 5 ekor unta. Seperti itu. Maka disampaikanlah kabar ini kepada Nabi Muhammad SAW yang kala itu usianya 25 tahun dan belum menjadi nabi. Maka Rasulullah SAW itu bil khamisah wal ishrina min umri sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-25 tahun dari usianya safara ila Syam, berjalan menuju ke negeri Syam marratan thaniyatan. Perjalanan yang kedua kalinya fi tijaratin li sayyidati Khadijah, untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk didagangkan. Siapa Khadijah? Wakanat, dan adalah Khadijah itu data syarafin, perempuan yang sangat mulia. Di mana di tengah-tengah kejahiliahan pada saat itu perempuan itu dihinakan, ya, perempuan itu rendah martabatnya, tapi beda dengan Khadijah.
Justru banyak orang-orang, banyak kaum laki-laki yang kerja kepada Khadijah. Khadijah itu wakanat adalah Khadijah dzata syarafin, perempuan yang mulia. Wa malin, kaya raya, mempunyai harta. Tastajirur rijala fi maliha. Ya, yang mana yang mendagang-dagangkan barang dagangannya Khadijah itu adalah para laki-laki untuk mendagangkan barang-barangnya Khadijah. Wa qad tarat sulihadal amal. Kemudian Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu li'annaha sami'at bisidqihi. Ya. Ini bukan apa-apa. Khadijah mendengar dan menerima Rasulullah SAW untuk mendagangkan barang dagangannya itu. Rekan-rekan kalau ahli bisnis mungkin tidak akan mudah menerima seseorang untuk bekerja di kita. Ya. Sama dengan Khadijah ini juga ahli ekonomi, ahli dalam bisnis, ahli dalam berdagang, maka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nihadal amal untuk mengerjakan pekerjaan dagangan ini li'annaha sami'at bisidqihi, karena ia mendengar sifat jujurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amanati, dan mendengar sifat amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ahlakis syarifati, dan mendengar bahwa yang namanya Muhammad ini memiliki akhlak yang sangat mulia. Belum lagi ketika curhat kepada pamannya menyebutkan nanti engkau akan punya seorang suami yang sangat bagus begini. Kemudian suami engkau itu akan menjadi nabi dan rasul terakhir, namanya adalah Muhammad. Lalu wa kana mahu khadimuha Maisarah. Ya. Khadijah itu punya pelayan, nama pelayannya itu adalah Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, tapi Maisarah itu laki-laki. Faba'a wabta'a waraja'a biribhin adib. Keduanya berjual beli dan kembali dengan untung yang besar. Jadi Khadijah menyuruh kepada Maisarah ya sebagai pembantunya Khadijah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendagangkan barang dagangannya itu ke Syam. Ya, untuk apa itu ditemani oleh Maisarah? Ya, untuk apa ditemani oleh Maisarah? Khadijah ingin ngecek kejujurannya Nabi Muhammad SAW, kebagusannya, kebaikannya, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ternyata sepulangnya dari Syam, Rasulullah SAW yang kala itu belum menjadi seorang Rasul, membawa barang dagangan itu dengan untung yang berlipat ganda, yang belum pernah didapatkan oleh Khadijah selama itu. Ya. Rasulullah SAW pandai lihai dalam berdagang, dan Khadijah bertanya kepada Maisarah sebagai pembantunya Khadijah tentang bagaimana sifat Rasul, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW. Ternyata banyak sekali keindahan, keanehan, kebaikan, kemuliaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama di perjalanan. Ya. Selama di perjalanan disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah. Rekan-rekan, kalau ingin ngecek seseorang itu soleh atau tidaknya, bisa dicek dengan 3 cara. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau ingin ngecek orang itu soleh atau tidaknya, bisa dicek dengan 3 cara. Di antara 3 cara itu adalah dengan cara bersafar, dengan cara berjalan. Melakukan perjalanan jauh, maka kita akan lihat karakter aslinya orang tersebut. Ya. Akan terlihat ketika di perjalanan orang tersebut itu, kalau penyabar akan terlihat sabarnya, kalau pemarah akan terlihat marahnya, kalau peramah akan terlihat ramahnya. Ternyata Maisarah menyampaikan kepada Khadijah, ini yang namanya Muhammad ini sangat hebat sekali dalam berjualan, lihai sekali, kemudian memiliki akhlak-akhlak yang sangat terpuji, akhlak-akhlak yang sangat mulia. Belum lagi ketika di perjalanan, waqila ra'ahu fi hadhihi saprati tasturur rahiba fa'arafa annahu nabiyyal muntazir. Ya. Di perjalanan ketika lewat ke suatu tempat, bertemu dengan seorang pendeta, nama pendetanya adalah Tastur. Ya. Fa'arafa annahu nabiyyal muntazir. Tastur ini mengetahui bahwa Muhammad ini akan menjadi calon nabi, calon rasul yang dinanti-nantikan. Jadi kata Maisarah kepada Khadijah, "Hai Sayyidatuna Khadijah, ketika di perjalanan banyak keanehan-keanehan. Apa di antara keanehannya? Kami selama di perjalanan selalu diikuti dan dinaungi oleh awan. Jadi kami tidak pernah kepanasan.
Dan suatu ketika melewati sebuah kampung yang mana di tempat tersebut ada pendeta tastur, ini Muhammad dan kami sedang berteduh di bawah pohon. Kata tastur, ini siapa yang berteduh di bawah pohon ini? Kemudian kata Maisarah, dia adalah temanku, namanya adalah Muhammad. Tidak ada yang berteduh di bawah pohon ini melainkan dia itu adalah seorang nabi, melainkan dia itu adalah seorang rasul. Maka kata pendeta tastur ini disebutkan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin ini, fa'arafa'annahu nabiyal muntadir. Maka kata pendeta tastur, saya yakin ini adalah seorang calon nabi, calon rasul yang dinanti-nantikan. Nah, sepulangnya dari berdagang yang kedua kalinya ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang lagi ke Mekah bersama Maisarah. Dilanjut pembahasan yang ke-8. Zuwajuhu bis Sayyidati Khadijah. Zuwajuhu, ya. Zuwajuhu, kelihatan? Dan tidak? Bis Sayyidati Khadijah. Khadijah. Juwajuhu bis Sayyidati Khadijah. Sekarang kita masuk kepada pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisyahraini, setelah 2 bulan sekembali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min saprotihi tsaniyah, dari perjalanan perdagangan yang kedua kali yang tadi, tazawwaja bis Sayyidati Khadijah. Maka menikahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Sayyidah Khadijah. Wahiyallati khotobatsu, dan Khadijah lah yang melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan bahas sedikit. Wa kana umruha, dan adalah Khadijah umruha, usianya arba'ina sanatan, pada saat itu 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sanatan, 25 tahun. Jadi usia Khadijah 40 tahun, usia Rasul yang saat itu belum jadi Rasul 25 tahun. Menikahlah Khadijah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Hallah, dan adalah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan Abi Hallah. Wa qad mata walahu waladun min hasmuhu Hallah, kemudian wafat Abi Hallah itu dan memiliki seorang anak, nama anaknya adalah Halah. Jadi Khadijah itu seorang janda, memiliki seorang anak, nama anaknya adalah Halah. Bagaimana ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah itu memiliki seorang teman, nama temannya itu adalah Nafisah. Ya. Nafisah binti Aliyah. Nafisah binti Aliyah. Jadi Khadijah punya teman namanya Nafisah binti Aliyah. Jadi begini, Khadijah punya teman, nama temannya adalah Nafisah binti Aliyah. Kemudian Khadijah datang kepada Nafisah binti Aliyah untuk menceritakan perasaannya, untuk menyampaikan apa yang dirasakannya. Ya. Singkat cerita seperti ini, Khadijah datang ke rumah Nafisah, tok tok tok. Wahai Nafisah, ya ada apa wahai Khadijah?
Ada apa tumben engkau senyum-senyum seperti itu wahai Khadijah? Iya, kata Khadijah. Ada apa wahai saudaraku? Ada apa wahai temanku wahai Khadijah? Kata Khadijah begini, saya ingin menikah. Ya. Saya ingin menikah, saya punya calon suami, tapi entah dia itu mau atau tidak kepada saya. Kata Nafisah, wah, siapa calon suamimu? Ya. Kan selama ini yang datang melamar ke rumah engkau selalu engkau tolak. Siapa yang pernah datang kepada Khadijah itu banyak. Khadijah itu adalah seorang yang sangat kaya raya, kemudian janda yang sangat cantik juga. Tentu banyak orang pemuka-pemuka Mekah juga yang datang kepada Khadijah. Di antaranya Umar bin Hisham pernah datang melamar tapi ditolak. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Kemudian Uqbah bin Mu'id pernah juga datang melamar kepada Khadijah tapi ditolak juga. Lalu Abu Sufyan pernah juga datang ke rumahnya Khadijah tapi ditolak juga. Maka kata Khadijah, selama ini saya memantaskan diri saya selalu berbuat yang terbaik. Ya, saya memantaskan diri saya untuk menjadi seorang istri orang yang terbaik di Mekah ini. Coba kira-kira tebak oleh kamu wahai Nafisah. Kira-kira siapa orang yang terbaik di Mekah ini? Kemudian kata Nafisah, wah, tidak ada lagi orang yang sangat terkenal baiknya di Mekah ini yang memiliki gelar Al-Amin, namanya adalah Muhammad. Kata Nafisah, namanya adalah Muhammad. Kemudian kata Khadijah, betul sekali. Ya, prediksimu betul sekali apa yang engkau katakan. Saya ingin menikahi Muhammad. Tapi saya tidak berani mengatakannya sendirian. Coba engkau sampaikan kepada Muhammad. Saya ingin menikahinya. Kemudian kata Nafisah, bukankah Muhammad itu seseorang yang tidak punya banyak harta seperti engkau? Kata Khadijah, untuk masalah urusan harta, saya sudah sangat kenyang sekali dengan harta. Harta saya sudah sangat banyak. Saya sangat membutuhkan pendamping yang soleh, ya, pendamping yang baik. Baik, kata Nafisah, saya akan sampaikan kepada Muhammad. Bertemulah Nafisah dengan Nabi Muhammad SAW. Nafisah memanggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ya, ada apa wahai Nafisah? Kemudian kata Nafisah, engkau usia sudah cukup, ya, usia engkau sudah cukup, usia sudah 25. Tapi kenapa engkau tidak terpikir untuk segera menikah wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin menikah denganku? Ya, saya ini, kalau istilah kitanya, saya ini belum cukup untuk menikah. Maksudnya harta saya ini masih belum banyak. Ya, saya tinggal masih di rumah paman saya, yaitu di rumahnya Abu Thalib. Emangnya siapa yang ingin menikah dengan saya? Kemudian kata Nafisah, tenang saja, engkau segala pembiayaannya dan lain sebagainya itu akan ditanggung, kok cukup menyediakan maharnya saja. Baik, kata Rasulullah SAW, saya nanti akan sampaikan kepada paman saya. Ya, akan sampaikan kepada paman saya. Emangnya siapa yang ingin menikah dengan saya? Wahai Nafisah, kata Nafisah, yang ingin menikah dengan engkau namanya adalah Khadijah. Ini seolah-olah Rasulullah SAW setengah tidak percaya, karena banyak orang yang sudah melamar kepada Khadijah tapi ditolak oleh Khadijah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya. Kemudian pamannya pun bermusyawarah dan datang kepada Khadijah. Ya, singkat ceritanya, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 dan Khadijah pada saat itu usianya 40 tahun. Sambutanlah Abu Thalib kemudian disambut dari Khadijah oleh Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Lalu dari Khadijah ini, waqad aqamat ma'ar rasuli 25. Dan Khadijah ini menjadi istri Rasulullah SAW selama 25 tahun, walam yatazawwaz ghairaha hatta tuwfiyat. Rasulullah tidak menikah dengan siapapun selama menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah ini wafat. Sampai Sayyidah Khadijah ini wafat. Maka Rasulullah SAW saat usia 25 tahun menikah dengan Khadijah saat usia 40 tahun.
Kemudian Rasul bareng dengan Khadijah itu selama 25 tahun. Berarti saat usia Rasul 50 tahun, Khadijah wafat. Jadi bareng dengan Rasul itu selama 25 tahun. Dari hasil pernikahannya bersama Khadijah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai 6 orang anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 orang anak. Satu, nama anaknya itu adalah Sayyid Qasim. Sayyid Qasim. Ya. Kemudian yang kedua, nama anaknya itu adalah Abdullah. Sayyid Qasim. Makanya Rasul sering dipanggil dengan gelar Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ini anak yang pertama Rasul. Yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini anak Rasul juga yang sering diberikan gelar dengan julukan Thohir dan Thayyib. Ya. Kemudian yang ketiga, anak dari Rasulullah SAW adalah Zainab. Yang keempat, Ruqayyah. Yang kelima adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Lalu yang keenam ini adalah si bungsu, namanya adalah Fatimah. Ini 6 anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Dari Khadijah. Pak, bukannya anak Rasul itu 7, ada yang disebut dengan Sayyid Ibrahim. Nanti Ibrahim itu adalah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim. Ini anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. 6 orang anak ini dari Sayyidah Khadijah, dan Rasul selama menikah dengan Khadijah tidak pernah menikah lagi dengan siapa-siapa, kecuali nanti setelah wafatnya Sayyidah Khadijah baru Rasul menikah lagi dengan istrinya yang lain. Nah, ini dari Sayyidah Khadijah, anaknya itu 6. Yang 6 ini Sayyid Qasim wafat saat masih kecil. Saat usianya masih kecil. Abdullah pun wafat. Ya. Zainab juga ini wafat. Saat Rasulullah SAW masih hidup, Zainab sudah wafat. Ruqayyah ini juga wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi saat Rasul masih hidup, ini wafat, ini pun wafat, ini juga wafat, ini wafat. Ummu Kulsum juga ini sama wafat. Hanya satu putri Rasulullah SAW yang hidup setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi hanya satu, yaitu Fatimah. Dan Fatimah ini juga nanti meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Sayyid Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu semuanya wafat dikala Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian Ibrahim juga wafat, ya, wafat ketika masih waktu kecil. Jadi hanya satu putri Rasulullah SAW yang hidup, ya, maksud hidup itu yang usianya masih hidup meskipun Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi yang lain sudah wafat duluan saat Rasulullah SAW masih hidup. Baik rekan-rekan, ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW saat usia Rasul 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Saat itu menikahnya di tanggal 10 bulan Rabiul Awal. Dan dari hasil pernikahannya ini mendapatkan 6 orang anak. Yang pertama adalah Sayyid Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Fatimah. Dan satu lagi nanti ini anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, namanya adalah Sayyid Ibrahim. Baik rekan-rekan,
sampai di sini saja ya terlebih dahulu, sampai kepada pembahasan wafatnya sampai kepada pembahasan nikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.